Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baiklah kawan-kawan semuanya, di sini saya akan coba berbagi ilmu ya sedikit terkait perbedaan salah satu perbedaan antara membaca teks-teks Arabiah dan membaca ayat-ayat Quran gitu, tilawah Al-Quran. Jadi salah satu perbedaannya ada pada gunah. Gunah yang digunakan untuk membaca teks-teks di luar teks-teks Arabiah ya, yang di luar Al-Quran itu hanya menggunakan satu tipe gunah aja, yaitu gunah asliyah, yaitu gunah yang memang asli gitu, asli. Maksudnya tidak ada tempo tambahan gitu. Misalkan ketika kita membaca hadis man nafasa an mu'minin, man nafasa an mu'minin, di situ kan ada nun bertasydid dan mim bertasydid. Nah, kalau membaca hadis itu gunahnya asliyah saja, tidak ada tempo tambahan. Man nafasa seperti itu, man nafasa, jadi gunahnya hanya lewat saja. Man nafasa am mu'minin, tidak am mu'minin. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan di dalam membaca Al-Quran itu gunahnya ada dua tipe, yaitu ada gunah asliyah sebagaimana yang kita gunakan pada pembacaan teks-teks Arabiah di luar Al-Quran, dan yang kedua ada tipe gunah yang harus dipanjangkan, atau di dalam istilah tajwid ada gunah ghair mutawalah, ada gunah mutawalah, ada gunah yang tidak harus dipanjangkan dan ada gunah yang harus dipanjangkan, atau dengan istilah lain gunah asliyah dan gunah far'iyah. Gunah asliyah yaitu gunah yang tidak perlu dipanjangkan, dan gunah far'iyah yaitu gunah yang harus diberi tempo tambahan dari kadar aslinya. Nah, ini salah satu perbedaan membaca teks-teks Arabiah dengan tilawatil Quran. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasannya. Baik. Apa saja gunah-gunah yang harus dipanjangkan di dalam membaca Al-Qur'anul Karim? Nah, ini yang harus kita pelajari ya, karena gunah-gunah, ketika kita sudah memahami gunah-gunah yang harus dipanjangkan, maka sisa dari gunah-gunah yang harus dipanjangkan ini berarti kan gunah ghair mutawalah gitu, gunah yang tidak perlu dikasih tempo panjang. Nah, sama halnya seperti kita membaca teks-teks Arabiah gitu, jadi pakai gunah yang sekedarnya saja, seperti tadi kata man nafasa am mu'minin, seperti itu, tidak perlu dikasih tempo panjangan. Jadi kita mesti mengetahui apa saja sih gunah-gunah yang harus kita panjangkan di dalam membaca Al-Quran. Baik, kita masuk ke gunah yang harus dipanjangkan. Yang pertama, yaitu ada nun atau mim bertasydid. Nah, kalau teman-teman menemukan nun yang bertasydid atau mim yang bertasydid, seperti contohnya innahum kanu mujrimin, misalkan ada contoh seperti itu, innahum kanu mujrimin, maka nun bertasydid di sini antum panjangkan ya, teman-teman panjangkan temponya untuk pembiasaan ya. Gunah yang harus dipanjangkan ini kita bisa membacanya seperti kita membaca mad yang terdapat tanda alis di atasnya ya. Itu untuk pembiasaan supaya kita tidak melewatkan gunah ini gitu. Kita baca lagi nun bertasydid di sini ya, innahum kanu mujrimin, itu bisa sampai 4-5 harokat ya. Inna karena kalau hanya 2 itu tidak ada gunahnya, tidak sempurna. Inna tidak sempurna, seperti itu. Terus mim bertasydid, misalkan dikata thumma adbara yas'a, thumma adbara yas'a,
Nah, atau misalkan kita menemukan nun bertasydid dan mim bertasydid ini dihukum idgham, yaitu kalau nun bertasydid misalkan nun mati atau tanwin bertemu nun, biasanya di nun yang keduanya ini ada tasydidnya biasanya. Nah, ketika kita menemukan nun tasydid yang ada pada idgham juga sama, harus kita pokoknya mah kalau bertemu nun mim bertasydid, nun mim bertasydid yang asli atau hasil dari idgham, maka panjangkan. Contoh misalkan ada tanwin menghadapi mim seperti ayat ini, huwa fi dhalalim. Nah, mim bertasydid ini kan hasil dari idgham tanwin bertemu mim ya. Dhalalim mubin, seperti itu. Dhalalim mubin. Atau nun tanwin menghadapi nun seperti misalkan contoh amilatun nasibah, amilatun nasibah. Nah, ini gunnah yang harus kita panjangkan pada saat kita membaca Al-Quran adalah pada nun dan mim yang bertasydid. Nah, silakan nanti untuk mempraktekannya ya saat kita nanti membaca Al-Quran. Saya ulangi, misalkan ada contoh seperti ini, mim bertasydid dan nun bertasydid. Mim bertasydid juga bisa pada idgham mutamathilain ya, kalau ada mim mati bertemu dengan mim lagi, biasanya di mim yang kedua, mim yang berharokatnya ada tasydid, sama panjangkan. Contoh misalkan wa ma lahum min nasirin. Nah, seperti itu. Baik. Yang kedua, gunnah yang harus dipanjangkan pada saat kita membaca Al-Quran yang kedua adalah saat nun mati atau tanwin menghadapi dua huruf idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah itu kan 4. Yanmu, ya, nun, mim, wawu. Ya, nun, mim, wawu. Nah, nun dan mim, dua huruf idgham bi gunnah ini, nun dan mim, ini sudah masuk ke kategori yang pertama tadi, yaitu nun bertasydid, mim bertasydid. Nah, karena sudah ada tandanya, pasti nun dan mim nun mim yang merupakan huruf idgham bi gunnah ini saat dia sebelumnya ada nun mati atau tanwin pasti dia bertasydid. Maka untuk lebih gampangnya kita mengenalnya dengan nun mim bertasydid gitu, masukkan ke golongan yang pertama. Nah, golongan gunnah yang harus dipanjangkan yang kedua adalah sisa huruf bi gunnahnya, yaitu ya dan wawu. Kapan? Saat ya dan wawu ini didahului oleh nun mati atau tanwin. Contoh, ada tanwin menghadapi wawu di kata atau di ayat wa walidin wa ma walad. Din bertemu wawu. Nah, maka ini hukumnya idgham bi gunnah. Nah, jika kita menemukan contoh seperti ini, maka di sana ada gunnah ya, karena idgham bi gunnah, diumumu seperti itu. Maka gunnah di sini harus dipanjangkan dengan tempo yang panjang, yang sempurna. Wa walidi wa ma walad. Jangan gini, wa walidi wa ma walad, enggak boleh. Harus dipanjangkan. Begitupun dengan dengan nun mati atau tanwin menghadapi iya, seperti contohnya nih, laman yu'minu billah. Laman yu'minu billah, panjangkan, laman yu'minu billah. Misal Nuhi wa 'Adi wa Thamud. Apalagi contohnya? Min waliyyin wala nasir. Yang iya misalkan illa ayyasha Allah. Nah,
itu golongan gunnah yang harus dipanjangkan atau golongan gunnah yang harus dipanjangkan. Yang kedua yaitu saat nun mati atau tanwin bertemu dengan dua huruf sisa huruf idgham bi gunnah, yaitu iya dan wau, karena nun dan mimnya sudah masuk ke golongan pertama. Baik, yang berikutnya adalah saat mim mati bertemu dengan ba, baik itu mim mati asli bertemu dengan ba atau mim mati hasil dari perubahan nun mati. Contoh mim mati asli, fa idza hum bisahirah, hum bisahirah, mim matinya dipanjangkan dulu, jangan terburu-buru. Fa idza hum bisahir. Nah, di golongan yang ini nih ya, di jenis yang ini nih, mim mati menghadapi ba, gunnahnya sering kali dikorupsi, tidak disempurnakan dulu. Jadi kebanyakan kita masih membaca fa idza hum bisahirah, masih seperti itu. Apalagi pada ayat-ayat yang tidak hafal, biasanya dilewat. Nah, ini jangan sampai terlewat. Mim mati saat bertemu ba, baik mim asli maupun mim hasil perubahan dari nun mati atau tanwin, itu panjangan dulu. Fa idza hum atau wa zawwajnahum bihurin 'ain. Atau nun mati mim mati hasil dari perubahan nun mati atau tanwin, min ba'di misalkan, mim ba'd. Nah, atau apa, malam ya'zam bihillah, lanas fa'am bin nasiyah. Baik, berikutnya yaitu saat nun mati atau tanwin menghadapi 15 huruf ikhfa hakiki ya, yang terkumpul dalam sif dzatsana kam jada syakhsun qad samadum thayyiban zid fituqan dha' zalima. Nah, ini juga sama dipanjangkan. Seperti misalkan bertemunya nun mati dengan fa, misal ku anfusakum. Biasanya di ikhfa mah kebanyakan kita sudah mulai terbiasa ya dengan memanjangkan gunnahnya di ikhfa hakiki ini. Ku anfusakum min syarri ma khalaq. Jadi tidak min syarri ma, tidak gitu, tapi min syarri ma khalaq. Sayasla naran dzata lahab. Panjangkan dulu. Seperti itu. Itu jenis yang keempat ya. Nah, cuman itu aja ya, gunnah-gunnah yang harus dikasih tempo panjang. 1. Nun mim bertasydid. 2. Saat nun mati atau tanwin menghadapi dua huruf idgham bi gunnah ya dan wau. 3. Mim mati bertemu dengan ba. Kemudian yang keempatnya ini nun mati atau tanwin menghadapi 15 huruf ikhfa hakiki. Berarti di luar ini gunnahnya gunnah ghair mutawalah atau gunnah asliyah yang tidak harus dipanjangkan, seperti halnya kita membaca teks Arabiyah di luar Al-Qur'an. Baik, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan, dan mudah-mudahan tilawah kita semakin meningkat kualitasnya dari segi bacaannya ya. Jangan lupa untuk terus berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.